Perkenalkan, nama saya Firalatin Adiningsih, BP 19011080 dari kelas 2019B. Pada video kali ini, Fira akan membahas tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang terletak di rongga tubuh dorsal. Hal ini sangat penting untuk kesejahteraan kita dan tertutup dalam tulang untuk perlindungan. Otak bersambungan dengan sumsum tulang belakang di foramen magnum. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang adalah untuk menyampaikan impuls sensorik dari tepi perifer ke otak dan untuk mengkonduksikan impuls motorik dari otak ke tepi. Perlindungan sistem saraf pusat. Keduanya, otak dan sumsum tulang belakang adalah lunak, organ halus yang akan mudah rusak tanpa perlindungan yang memadai. Sekitar tulang dan membran fibrosa memberikan perlindungan dan dukungan. Otak menempati rongga tengkorak dibentuk oleh tulang tengkorak atau kranial, dan sumsum tulang belakang terletak di dalam kanal tulang belakang yang dibentuk oleh tulang belakang. 3 membran terletak antara SSP dan tulang sekitarnya. Membran ini secara kolektif disebut meninges. Meninges adalah 3 membran jaringan ikat yang terletak eksternal ke organ sistem saraf pusat. Meninges berfungsi sebagai menutupi dan melindungi SSP, kemudian melindungi pembuluh darah dan mengelilingi sinus vena. Kemudian mengandung cairan cerebrospina, dan yang terakhir yaitu membentuk partisi di tengkorak kepala. Cairan cerebrospina. Cairan cerebrospina atau CSS adalah cairan yang bening, cairan berair yang mengenai sistem saraf pusat. Komposisinya mirip tetapi tidak sama dengan plasma darah dari mana dia terbentuk. Namun, mengandung sedikit protein daripada plasma dan konsentrasi ion yang berbeda. Sebagai contohnya, CSS mengandung lebih banyak ion Na+, Cl- dan H+ daripada plasma darah, dan sedikit mengandung Ca2+ dan K+. CSS sepenuhnya mengelilingi sistem saraf pusat dan mengisi sejumlah rongga yang terletak dalam otak dan sumsum tulang belakang, membentuk bantalan cair yang memberikan daya apung untuk struktur sistem saraf pusat, sehingga tidak bersandar langsung pada permukaan tengkorak atau durameter. Daya tampung CSS mengurangi berat otak hampir 30 kali lipat. Berat lebih ringan berarti sedikit tekanan pada pembuluh darah dan saraf yang mereka lekatkan pada SSP. Kemudian terdapat sawar darah otak. Lapisan akhir perlindungan untuk otak adalah penghalang fungsional antara cairan interstisial dan darah. Penghalang ini diperlukan untuk mengisolasi pusat kontrol utama tubuh dari zat berbahaya dalam darah dan dari patogen yang terbawa darah seperti bakteri. Untuk mencapai perlindungan ini, sebagian besar dari 400 mil kapiler otak membuat sawar darah untuk fungsional. Meskipun bukan menghalang secara harfiah, permeabilitas sangat selektif dari kapiler otak melindungi otak dari toksin dan dari fluktuasi hormon, ion, dan zat neuroaktif seperti neurotransmitter dalam darah. Sawar darah otak melindungi sistem saraf pusat dari zat-zat berbahaya yang mungkin ada di dalam darah dengan membatasi gerakan molekul melintasi sel endotel kapiler. Untuk masuk atau meninggalkan kapiler, molekul harus melintasi sel endotel mereka sendiri. Sawar otak darah melindungi sistem saraf pusat dari zat-zat yang berbahaya yang mungkin ada di dalam darah dengan membatasi gerakan molekul melintasi sel endotel kapiler. Untuk masuk atau meninggalkan kapiler, molekul harus melintasi sel endotel mereka sendiri. Gas dan molekul hidrofobik lainnya berpenetrasi melalui sel ini secara relatif mudah, karena mereka dapat bergerak melintasi membran sel secara difusi sederhana melalui lipid bilayer. Sebagai akibatnya, molekul ini dapat bergerak secara bebas antara darah dan jaringan otak. Salah satu contoh senyawanya, senyawa hidrofobiknya adalah etanol yang menekan fungsi sistem saraf pusat dengan beberapa mekanisme. Beberapa antihistamin membuat kita mengantuk, tetapi yang lainnya tidak. Karena antihistamin generasi pertama adalah golongan amina yang larut lipid yang mudah melintasi sawar darah otak dan bekerja di pusat otak yang mengontrol kewaspadaan.
obat-obat baru jauh lebih sedikit larut dalam lemak karenanya tidak memiliki efek sedatif. Sebaliknya, jika zat hidrofilik seperti ion, karbohidrat, dan asam amino tidak dapat melintasi membran plasma beberapa sel secara difusi sederhana, melainkan harus bergantung pada transport yang bermediasi untuk melintasi dinding kapiler di sistem saraf pusat. Karena transport yang bermediasi menggunakan protein transport yang bersifat selektif. Salah satu ilustrasi tentang bagaimana sawar darah otak bekerja terlihat pada penyakit Parkinson, gangguan neurologis di mana kadar neurotransmitter dopamin otak terlalu rendah karena neuron dopaminergic rusak atau mati. Dopamin diberikan dalam bentuk pil atau suntikan tidak efektif karena tidak dapat melintasi sawar darah. Meskipun prekursor dopamin L-dopa diangkut melintasi sel sawar darah otak pada transporter asam amino, setelah neuron memiliki akses ke L-dopa dalam cairan interstisial, mereka memetabolismenya menjadi dopamin, sehingga sulit untuk diobati. Daerah yang tidak memiliki sawar darah otak adalah pusat muntah di medula oblongata. Neuron ini memonitor dari zat-zat asing yang mungkin toksik seperti obat. Jika mereka mendeteksi sesuatu yang berbahaya, mereka mengawali refleks muntah mengeluarkan isi sistem pencernaan dan membantu mengeliminasi toksin yang tercerna. Tingkat utama dari fungsi sistem saraf pusat yaitu yang pertama ada tiga. Yang pertama yaitu sumsum tulang belakang atau spinal cord, memproses refleks mengirimkan impuls saraf ke dan dari otak. Yang kedua yaitu ada batang otak atau brainstem, yaitu menerima input sensorik dan mengawali output motorik, mengontrol proses kelangsungan hidup, misalnya seperti respirasi, sirkulasi, dan pencernaan. Yang ketiga yaitu ada otak besar atau cerebellum dan korteks cerebral, yaitu untuk memproses, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi, terlibat dengan tingkat tertinggi kognisi, mengawali gerakan secara sadar, persepsi sensorik, dan bahasa. Kemudian ada otak. Otak terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama yaitu ada otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, diencephalon, dan batang otak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen, dan menerima 1,5% curah jantung. Kemudian ada formasi retikuler. Formasi retikuler ini tersebar di seluruh batang otak, mengontrol banyak aktivitas batang otak, termasuk kontrol motorik, persepsi nyeri, dan kontraksi ritme, dan siklus bangun tidur. Mempertahankan kewaspadaan kortikal otak, koordinasi makan dan bernafas. Kemudian bagian-bagian otak. Yang pertama ada batang otak atau brainstem, berfungsi sebagai menghubungkan sumsum tulang belakang ke otak besar. Kemudian dia terdiri dari medula oblongata, pons, dan otak tengah, dengan formasi retikular tersebar di ketiga daerah tersebut. Kemudian juga memiliki banyak fungsi penting, seperti yang tercantum di bawah. Setiap subdivisi merupakan lokasi inti saraf kanal kranial. Yang kedua yaitu ada medula oblongata. Merupakan jalur untuk traktus saraf ascending dan descending, pusat untuk beberapa refleks penting seperti denyut jantung dan kekuatan kontraksi, diameter pembuluh darah, pernafasan, menelan, muntah, batuk, bersin, dan cegukan. Kemudian ada pons. Pons ini berfungsi sebagai mengandung traktur saraf ascending dan descending, menyampaikan informasi dari otak besar atau cerebrum dan otak kecil cerebellum. Terus dia merupakan pusat refleks, membantu medula mengontrol pernafasan. Kemudian ada otak tengah. Otak tengah atau midbrain mengandung traktur saraf ascending dan descending, mengirimkan impuls saraf sensorik dan dari sumsum tulang belakang ke talamus, dan impuls saraf motorik dari otak ke sumsum tulang belakang. Mengandung pusat refleks yang menggerakkan bola mata.
kepala, leher dalam menanggapi rangsangan visual dan pendengaran. Otak kecil atau cerebellum yaitu mengontrol gerakan otot dan tonus, mengatur keseimbangan dan postur yang tepat, mengatur tingkat gerakan yang disengaja, terlibat dalam keterampilan pembelajaran motorik, berkontribusi terhadap perencanaan dan pemrograman. Kemudian ada diencephalon. Diencephalon yaitu menghubungkan batang otak ke otak yang besar, memiliki banyak fungsi dalam pengiriman impuls dan homeostatis, seperti yang tercantum di bawah setiap subdivisi. Kemudian ada talamus. Talamus merupakan pusat pengiriman impuls sensorik utama, menerima dan menyampaikan impuls saraf sensorik kecuali bau ke otak dan impuls saraf motorik ke pusat otak yang lebih rendah. Hipotalamus. Hipotalamus mempengaruhi mood dan gerakan, memberikan kesadaran penuh terhadap nyeri, sentuhan, tekanan, dan suhu. Pusat integrasi utama dari sistem saraf otonom, mengatur suhu tubuh atau termoregulator, asupan makanan, keseimbangan air dan mineral, denyut jantung dan tekanan darah, rasa haus, lapar, pengeluaran urin, dan respon seksual. Mempengaruhi perilaku dan emosi, terlibat dalam siklus tidur bangun dan emosi kemarahan, ketakutan, dan mengatur fungsi dari kelenjar hipofisis. Kemudian ada epitalamus. Epitalamus ini mengandung inti yang merespon terhadap stimulasi penciuman dan mengandung kelenjar pineal yang memproduksi hormon melatonin. Kemudian ini ada otak besar atau cerebrum. Cerebrum ini mengontrol persepsi sadar, pikiran, dan aktivitas motorik sadar, dan bisa mengabaikan kebanyakan sistem yang lainnya. Mengontrol aktivitas otot dan postur, umumnya menghambat gerakan yang tidak disengaja saat istirahat. Kemudian ada sistem limbik. Sistem limbik ini respon otonom terhadap bau, motivasi, emosi, mood, memori, dan fungsi lainnya. Kedua belahan otak besar atau cerebrum terdiri dari 4 lobus. Yang pertama yaitu lobus frontal. Yang kedua yaitu ada lobus parietal. Yang ketiga ada lobus occipital. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada lobus temporal. Setiap lobus adalah memiliki kemampuan khusus untuk kegiatan yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah lobus frontal. Lobus frontal ini yaitu gerakan sadar atau volunter otot rangka. Kemudian dia untuk kemampuan berbicara dan kemampuan intelektual, kepribadian, penilaian, dan perilaku yang lebih tinggi. Kemudian ada lobus parietal. Lobus parietal ini merupakan pemrosesan dan integrasi informasi somatosensori, memahami bahasa lisan dan tertulis, merumuskan pola berbicara, logis atau menulis untuk mengekspresikan pikiran dan emosi. Kelainan yang biasanya terjadi pada sistem saraf pusat itu biasanya adalah penyakit Parkinson, merupakan sekelompok kondisi yang disebut gangguan sistem motorik akibat degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh, yang merupakan hasil dari hilangnya sel-sel otak yang memproduksi dopamin. Gejala yang banyak diketahui oleh orang dari penyakit Parkinson adalah terjadinya tremor atau gemetaran. Tapi gejala-gejala penyakit Parkinson pada tahap awal sulit dikenali, seperti merasa lemah atau lebih terasa kaku pada sebagian tubuh. Kemudian gemetaran halus pada salah satu tangan saat beristirahat. Setelah kita mengetahui gejala awal yang tadi, maka akan muncul gejala-gejala yang akan dialami oleh penderita Parkinson. Yang pertama yaitu tremor makin parah dan menyebar. Kemudian otot terasa kaku dan tidak fleksibel. Kemudian ada pergerakan menjadi lambat atau bradykinesia. Kemudian berkurangnya keseimbangan dan juga koordinasi tubuh. Para penderita penyakit ini juga bisa mengalami gejala fisik dan psikologis lain seperti depresi, konstipasi, sulit tidur atau insomnia, dan kehilangan
indera penciuman atau anosmia. Bahkan muncul masalah daya ingat. Penyakit Parkinson mempengaruhi bagian kecil dari otak tengah yang bernama substantia nigra. Fungsi dari substantia nigra adalah mengirim pesan ke saraf-saraf tulang belakang yang mengendalikan otot-otot pada tubuh. Pesan dikirimkan ke sel otak, ke sel saraf, dan otot dengan memanfaatkan senyawa kimia yang disebut neurotransmitter. Salah satu neurotransmitter utama yang dihasilkan oleh sel otak di substantia nigra adalah dopamin. Pengaturan gerakan dari tubuh sangat dipengaruhi oleh dopamin. Saat jumlah dopamin menurun akan menyebabkan aktivitas otak akan terganggu. Inilah yang menyebabkan munculnya tanda-tanda dan gejala penyakit Parkinson. Penyebab menurunnya dopamin ini masih belum dapat diketahui, tapi terdapat beberapa faktor yang bisa memicu hal ini seperti faktor keturunan dan faktor lingkungan. Kemudian, gejala-gejala utama seperti tremor dan gangguan pada gerakan tubuh bisa dikurangi dengan obat-obatan, tapi tidak semua obat cocok untuk semua orang, dan reaksi terhadap obat itu juga berbeda-beda. Obat-obat yang bisa kita berikan pada penyakit tersebut yaitu pertama ada levodopa atau carbidopa. Obat ini merupakan standar emas atau gold standar untuk terapi simptomatik. Obat ini diserap oleh sel-sel saraf dalam otak dan diubah menjadi senyawa kimia dopamin. Kemudian obat yang kedua yaitu ada agonis dopamin. Obat ini berfungsi untuk menggantikan dopamin di dalam otak dengan efek yang sama seperti levodopa. Agonis dopamin umumnya digunakan pada tahap awal Parkinson karena efek samping yang ditimbulkan tidak sekuat levodopa. Kemudian obat yang ketiga itu ada monoamine oksidase B inhibitors atau MAOB. Dan obat ini berfungsi untuk menghambat senyawa kimia otak yang menghancurkan dopamin. Yang termasuk dalam MAOB adalah selegiline dan rasagiline. MAOB biasa dikonsumsi bersamaan dengan levodopa atau agonis dopamin. Obat ini membantu meredakan gejala penyakit Parkinson, meski efeknya tidak sekuat levodopa. Digunakan pada tahap awal Parkinson. Kemudian ada obat yang bernama Satesol methyltransferase inhibitor atau COMT. Obat ini khusus diberikan kepada orang yang penyakit Parkinson di tahap lanjutan. Obat ini menghambat enzim yang menghancurkan levodopa. Kemudian ada agen antikolinergik, yaitu obat pilihan kedua untuk tremor. Jadi untuk kesimpulan video kali ini tentang sistem saraf pusat itu, yang pertama yaitu sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi kalau otak itu dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan kalau sumsum tulang belakang dikelilingi oleh vertebra. Kedua otak dan sumsum tulang belakang ditutupi oleh meninges, pia mater, arsenoid mater, dan dura mater. Cairan cerebrospinal dalam ruangan subarachnoid memberikan daya apung dan berfungsi sebagai cairan shock absorber yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian otak itu terdiri dari otak besar yaitu cerebrum dan diencephalon, batang otak atau brainstem, dan otak kecil atau cerebellum. Cerebrum terdiri dari dua hemisfer cerebral kanan dan kiri yang dihubungkan oleh corpus callosum. Setiap hemisfer cerebrum terbagi menjadi 5 lobus, yaitu frontal, parietal, temporal, dan occipital. Kemudian daerah sensorik pada di lobus parietal, temporal, dan occipital. Daerah motorik pada lobus frontal. Daerah asosiasi terjadi pada semua lobus dari cerebrum. Cerebrum dan diencephalon
secara bersama membentuk otak di depan atau forebrain. Diencephalon terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Hipotalamus terletak di bawah talamus dan membentuk dasar dari ventrikel ketiga, merupakan pusat integrasi utama untuk sistem saraf otonom. Juga mengatur beberapa proses homeostatik seperti suhu tubuh, keseimbangan air dan mineral, nafsu makan, proses pencernaan, dan sekresi hormon dari kelenjar hipofisis. Epitalamus memiliki kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin. Melatonin menginduksi ngantuk di malam hari. Otak kecil atau cerebellum berperan dalam postur tubuh, gerakan, dan beberapa jenis memori. Sistem limbik terkait dengan perilaku emosi, memori, pembelajaran, dan motivasi. Batang otak atau brainstem terdiri dari otak tengah atau midbrain, pons, dan medula oblongata. Akson ascending dan descending antara pusat otak yang lebih tinggi dan sumsum tulang belakang melalui batang otak. Batang otak mengandung formasi retikuler. Otak tengah adalah kecil. Bagian atas dari batang otak mengandung pusat refleks untuk gerakan terkait dengan rangsangan visual dan pendengaran. Pons adalah bagian tengah dari batang otak bersama dengan medula oblongata mengontrol pernapasan. Medula oblongata adalah bagian bawah dari batang otak dan bersambung dengan sumsum tulang belakang. Mengandung pusat integrasi refleksif yang mengontrol pernapasan, denyut jantung, dan kekuatan kontraksi dan tekanan darah. Formasi retikuler terdiri dari nukleus dan akson yang membentang dari bagian atas sumsum tulang belakang ke dalam diencephalon. Baiklah, sekian dari video kali ini. Apabila banyak salah dan lain-lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.